Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin Malik. Di sini saya sebagai moderator dan kedua teman saya yang bernama Fiter Agustian dan Rosmalinda Putri. Kami dari kelompok 3 Prodi Akuntansi Syariah, Lokal Aksya C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang melindungi sistem informasi. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Keamanan atau security merujuk kepada kebijakan prosedur, pengukuran teknis yang digunakan untuk pencegahan akses yang tidak berwenang, alterasi, pencurian atau kerusakan fisik pada sistem informasi, pengendalian atau kontrol metode, kebijakan dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan aset organisasi, akurasi dan reliabilitas pencatatan serta keputusan operasional pada standar manajemen. Mengapa sistem sangat rentan? Ketika data dalam jumlah besar disimpan dalam bentuk elektronik, mereka menjadi lebih rentan terhadap berbagai macam ancaman dibandingkan dalam beberapa bentuk manual. Melalui jaringan komunikasi, sistem informasi di beberapa lokasi yang berbeda saling terhubung. Potensi dari akses yang tidak berwenang, penyalahgunaan, atau penipuan tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi dapat terjadi di titik akses manapun dalam jaringan. Kesalahan sistem terjadi saat perangkat keras komputer tidak bekerja secara efektif atau tidak terkonfigurasi secara benar, atau kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat atau tindakan kriminal. Kerentanan internet. Komputer yang selalu terhubung dengan internet melalui kabel modern atau jalur DSL atau Digital Subscriber Line lebih terbuka terhadap penetrasi oleh pihak luar dikarenakan mereka menggunakan alamat internet tetap yang mudah untuk diidentifikasi, atau dengan menggunakan layanan dial-up. Alamat internet sementara diberikan untuk setiap sesi alamat internet, tetapi menciptakan target tetap bagi para peretas. Peretas juga meningkatkan melalui penggunaan surel secara luas, pesan instan atau instant messaging, dan program pembagian arsip peer-to-peer. Surel dapat berisi lampiran yang berfungsi sebagai batu loncatan bagi perangkat lunak berbahaya atau akses tidak dikenal oleh sistem internal perusahaan. Karyawan dapat menggunakan pesan surel untuk mengirimkan rahasia dagang penting, data keuangan, atau informasi rahasia pelanggan kepada penerima yang tidak dikenali. Aplikasi pesan instan yang terkenal bagi pelanggan tidak menggunakan lapisan keamanan untuk pesan teks sehingga mereka dapat ditahan dan dibaca oleh pihak luar selama transmisi menggunakan internet publik. Selanjutnya, tantangan keamanan nirkabel. Teknologi transmisi Wi-Fi dirancang untuk memudahkan berbagai pemancar untuk menemukan dan mendengar satu sama lain. Service Set Identifier atau SSID yang mengidentifikasi titik-titik akses dalam jaringan Wi-Fi disiarkan berulang-ulang dan dapat diambil dengan cukup mudah melalui program sniper yang dimiliki oleh para penyusup. Jaringan nirkabel di banyak lokasi tidak memiliki proteksi dasar melawan wardaring, di mana para penyusup dengan berkendara dekat gedung atau menarik di luar dan mencoba untuk menahan lalu lintas jaringan nirkabel. Perangkat lunak berbahaya. Yang pertama, virus, kedua, worms, yang ketiga, Trojan horses, dan spyware. Yang pertama, virus komputer adalah sebuah program perangkat lunak bahaya yang meningkatkan dirinya pada program perangkat lunak lain atau arsip data yang dijalankan. Yang kedua, worm, program perangkat lunak independen yang menggunakan dirinya sendiri dari satu komputer ke komputer lain melalui sebuah jaringan. Worm dapat mengoperasi diri tanpa harus mengingatkan diri pada arsip program.
Yang ketiga, Trojan Horse adalah program perangkat lunak yang awal kemunculannya begitu jinak, kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Trojan Horse bukan sebuah virus, tapi merupakan jalan bagi virus dan kode berbahaya lainnya. Yang keempat, spyware, suatu program-program kecil yang menginstal diri mereka sendiri dengan bersembunyi pada komputer untuk kegiatan berselancar menggunakan web dan pengajian iklan. Peretasan dan kejahatan komputer. Seseorang peretas atau hacker adalah individu yang berkeinginan untuk memperoleh akses tanpa izin dari sebuah sistem komputer. Kegiatan peretas telah meluas dari sekedar sistem penyusup menjadi kegiatan pencurian barang. Informasi juga kerusakan sistem dari cyber vandalisme, gangguan yang disengaja, perusakan atau bahkan destruksi situs web dan sistem informasi perusahaan. Spoofing dan sniffing. Spoofing adalah pengarahan tautan web ke sebuah alamat yang berbeda dengan yang ditinjau dengan adanya pengamaran dari situs tujuan yang diinginkan. Sniffing atau sniffer adalah sebuah program penyadapan yang memantau informasi melalui sebuah jaringan. Secara Denial of Service membanjiri server jaringan dan server web dengan ribuan layanan komunikasi atau permintaan palsu untuk mengacaukan jaringan. Jaringan menerima banyak sekali permintaan dan ia tidak mampu mengikuti banyak permintaan, sehingga layanan bagi permintaan yang sah menjadi tidak tersedia. Menyerang banyak pengguna komputer untuk menggelamkan dan membuat jaringan terbebani melalui banyak titik pencurian. Kejahatan komputer. Sebagian besar kegiatan peretas adalah tindakan pidana dan kerentanan sistem yang telah dideskripsikan menjadi target dari bentuk kejahatan komputer lainnya. Pencurian identitas adalah sebuah kejahatan di mana seorang penipu memperoleh sejumlah informasi penting personal, seperti nomor identifikasi jaminan, nomor SIM, atau nomor kartu kredit. Informasi bisa digunakan untuk mendapatkan kredit, barang, atau layanan dengan menggunakan nama korban dan menyediakan surat palsu bagi pencuri. Salah satu taktik yang semakin terkenal digunakan adalah bentuk dari spoofing yang bernama phishing, meliputi perencanaan situs web palsu untuk mengirim pesan surel yang menyerupai bisnis yang sah untuk menanyakan kepada pengguna data rahasia personal mereka. Teknik phishing yang dinamakan Evil Twins dan Farming lebih sulit untuk deteksi. Evil Twins adalah jaringan nirkabel yang berpura-pura menawarkan koneksi Wi-Fi yang terpercaya untuk internet. Dan yang terakhir, click phone terjadi ketika program individu atau perusahaan secara curang iklan online tanpa ada niat untuk mempelajari atau membeli barang yang diiklani. Ancaman global. Spyware. Ancaman global. Cyberwarfare adalah kegiatan yang disponsori negara yang dirancang untuk melumpuhkan dan mengalahkan negara bagian dengan memerlukan penetrasi pada komputer atau jaringan. Ancaman internal adalah pihak internal perusahaan seperti karyawan yang dimiliki akses menuju informasi rahasia. Dan dengan lemahnya prosedur keamanan internal, mereka biasanya dapat menjelajahi keseluruhan sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Saya Rosmalinda Putri, NIM 1916040103. Selanjutnya yang kita bahas adalah nilai bisnis, keamanan, dan pengendalian.
Perusahaan-perusahaan memiliki informasi berharga untuk dilindungi. Sistem biasanya memuat data rahasia terkait pajak individu, aset keuangan, catatan medis, dan tinjauan kinerja. Sistem juga dapat berisi informasi mengenai operasional perusahaan termasuk rahasia dagang, rancangan pengembangan produk baru, dan strategi pemasaran. Sistem pemerintahan dapat menyimpan informasi berupa sistem persenjataan, persyaratan hukum, dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. Peraturan terbaru pemerintahan Amerika Serikat memaksa perusahaan untuk memperhatikan keamanan dan pengendalian lebih serius dengan mewajibkan mereka untuk melindungi data dari penyalahgunaan, pemaparan, dan akses tidak sah. Perusahaan menghadapi kewajiban hukum baru untuk menjaga dan menyimpan catatan elektronik sebagaimana perlindungan terhadap hal-hal privasi. Yang kedua mengenai barang bukti elektronik dan komputer forensik. Manajemen keamanan, pengadilan, dan rekaman elektronik menjadi penting untuk menanggapi tindakan hukum. Banyak bukti saat ini untuk kecurangan, penggelapan, pencurian rahasia dagang perusahaan, kejahatan komputer, dan sejumlah kasus pendataan berbentuk digital. Sebagai tambahan dari informasi yang dicetak atau ditulis tangan, kasus hukum hari ini sangat makin tergantung pada bukti berbentuk data digital yang disimpan dalam perangkat penyimpanan portable (CD), dan dalam tindakan hukum, perusahaan diwajibkan untuk menanggapi permintaan penemuan untuk mengakses informasi yang dapat digunakan sebagai barang bukti, dan perusahaan terikat secara hukum dan memberikan data tersebut. Komputer forensik adalah pengumpulan, pengujian autentisitas, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Mencakup beberapa masalah seperti di bawah ini. Yang pertama adalah pemulihan data dari komputer sambil menjaga keutuhan barang bukti. Yang kedua, penyimpanan dan pengelolaan dengan aman dari data elektronik yang sudah dipublik. Yang ketiga, menemukan informasi penting dari sejumlah besar data elektronik. Dan yang keempat adalah menampilkan informasi di pengadilan. Selanjutnya kita membahas mengenai pembangunan kerangka kerja untuk pengamanan dan pengendalian. Pengendalian sistem informasi. Yang pertama, pengendalian informasi baik manual maupun otomatis terdiri atas kendali umum dan aplikasi. Kendali umum atau general control berpengaruh atas desain, keamanan, penggunaan program komputer, dan keamanan arsip data secara umum dari semua infrastruktur teknologi kendalian tersebut. Sedangkan kendali aplikasi atau application control adalah pengendalian khusus dari aspek pada setiap aplikasi yang berkomputerisasi seperti proses pembayaran dan pemasaran. Yang kedua mengenai penilaian risiko. Sebelum perusahaan berkomitmen pada sumber daya untuk keamanan dan pengendalian sistem informasi, perusahaan harus mengetahui aset mana saja yang membutuhkan perlindungan dan sejauh mana kerentan aset. Penilaian risiko membantu menjawab pertanyaan ini dan memutuskan serangkaian pengendalian yang paling penting efektif dari sisi biaya untuk melindungi aset perusahaan. Penilaian risiko atau risk assessment menentukan keadaan tingkatan risiko perusahaan jika sebuah tindakan atau proses yang spesifik tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan atau security policy terdiri atas penyataan peringkat risiko informasi, pengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan pengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan keamanan mendorong kebijakan lainnya dalam menentukan penggunaan sumber daya informasi perusahaan yang dapat diterima dan siapa saja anggota perusahaan yang memperoleh akses pada aset sistem informasi. Kebijakan keamanan juga mencakup penetapan manajemen identitas, terdiri atas proses bisnis dan peralatan perangkat lunak untuk mengidentifikasi pengguna yang sah pada sistem dan mengendalikan akses mereka terhadap sumber daya sistem. Yang keempat adalah perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan bisnis.
Perencanaan pemulihan bencana adalah sebuah alat merancang rencana untuk merestorasi komunikasi dan layanan komunikasi setelah perusahaan mengalami gangguan. Perencanaan kesinambungan bisnis memiliki fokus pada bagian perusahaan mengembalikan operasional bisnis setelah terjadinya bencana. Saya Peter Agustian, NIM 19160401 akan membacakan materi dengan bagian peran auditing. Audit sistem informasi manajemen SIM, min audit, memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan sebagai pengendalian pengaturan sistem informasi individu. Jika sesuai perangkat audio, otomatis audit SIM juga memeriksa kualitas data, audit keamanan, meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan proses. 1. Manajemen identitas dan autentisitas. Autentitas atau authentication mengacu pada kemampuan untuk mengetahui apakah seorang pengguna adalah seperti apa yang diakuinya. Authentication biasanya dibuktikan dengan menggunakan kata sandi password yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Teknologi authentication terbaru seperti token, kartu pintar, smart cerdas, dan autentitas biometrik mengatasi beberapa permasalahan tersebut. Token adalah perangkat fisik mirip dengan kartu identitas, dirancang untuk menjamin identitas pengguna tunggal. Kartu pintar smart card merupakan sebuah perangkat seukuran kartu kredit yang memuat sebuah chip yang telah diformat dengan izin akses data lainnya. Sedangkan autentisitas biometrik menggunakan sistem yang dapat membaca dan menerjemahkan sifat program manusia seperti sidik jari, selaput pelangi, dan suara untuk mengizinkan atau menolak akses. Autentitas biometrik didasarkan pada pengukuran fisik ataupun sifat perlakuan seseorang yang membuat berbeda dari yang lainnya. Selanjutnya yaitu nomor 2, firewall, sistem deteksi gangguan dan perangkat lunak antivirus. Firewall mencegah penggunaan tidak berwenang mengakses jaringan privat. Firewall merupakan sebuah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan aliran masuk dan keluar dari jaringan tersebut. Sistem deteksi gangguan. Selain firewall, penyediaan keamanan komersial saat ini menyediakan sarana dan layanan deteksi pengguna untuk melindungi dari lalu lintas jaringan, mencurigakan, dan usaha untuk mengakses database. Selanjutnya itu perangkat lunak, antivirus, dan anti-spyware. Teknologi pertahanan yang dirancang baik untuk individu maupun bisnis harus memasuki perlindungan anti-malware di setiap komputer, perangkat lunak, antivirus software. Selanjutnya yaitu sistem manajemen ancaman terpadu. Untuk membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan pengelolaan, penyediaan keamanan telah mengombinasikan beragam sarana keamanan ke dalam satu peralatan termasuk firewall, jaringan privat virtual, sistem deteksi gangguan dan penyaringan konten web, serta perangkat lunak anti-spam. Produk manajemen keamanan yang komprehensif disebut sistem manajemen ancaman terpadu, Unified Threat Management (UTM). Walaupun pada awalnya ditujukan pada bisnis kecil dan menengah, produk UTM tersedia bagi semua ukuran jaringan. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.